semuanya, sebelumnya kenalin, namaku Rosa Arvida Amelia, biasa dipanggil Aca. Aku dari Prodi Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia, Departemen Kimia ITS. Jadi aku mau nge-review tentang materi forum laboratorium yang ada di kimia. Yang pertama adalah Laboratorium Kimia, Material, dan Energi, di mana laboratorium ini biasa disingkat Lab KME. Lab KME ini biasanya digunakan untuk para dosen dan juga mahasiswa yang sedang meneliti topik anorganik. Di Lab KME ini sendiri, kalian bisa mempelajari tentang efisiensi dan alternatif bahan bakar fosil, material canggih, juga material untuk infrastruktur dan lingkungan. Yang kedua adalah Laboratorium Kimia Mikroorganisme. Laboratorium ini biasanya disingkat Lab Kimik. Di Lab Kimik ini biasanya digunakan untuk para dosen dan mahasiswa yang sedang meneliti topik tentang biokimia, di mana di Laboratorium Mikroorganisme ini kalian dapat mempelajari tentang mikroorganisme dan juga berbagai proses kimia di dalamnya, seperti bioaktivitas, bioelektrokimia, mikrobial, biodegradasi, biodeklorasi, dan juga lainnya. Yang ketiga adalah Laboratorium Kimia Bahan Bakar, di mana laboratorium ini biasa disingkat Lab KBB. Di Lab KBB ini, kalian bisa mempelajari tentang konversi, pemisahan, eksplorasi, diversifikasi, pemanfaatan limbah bahan bakar, sumber bahan bakar berkelanjutan, transformasi, identifikasi, sintesis molekular, dan juga lainnya. Contohnya, geokimia organik batubara, fotokimia, kimia fisik, dan juga konversi katalik. Yang keempat adalah Laboratorium Kimia Bahan Alam dan Sintesis, di mana laboratorium ini sendiri biasanya disingkat KIBAS. Di lab KIBAS ini, kalian bisa mempelajari tentang bahan kimia bioaktif, kimia obat, wewangian, perasa, kajian komputasi. Selain itu, juga bisa mempelajari tentang sintesis organik, kimia bahan alami, sintesis senyawa kompleks, dan juga lainnya. Di laboratorium KIBAS ini biasanya digunakan untuk para dosen dan juga mahasiswa yang sedang meneliti topik tentang organik. Laboratorium Instrumentasi dan Sains Analitik, di mana laboratorium ini sendiri biasanya disingkat Lab ISA. Di Lab ISA ini kalian dapat menganalisa bahan-bahan kimia dan juga mengubah material yang tidak berguna menjadi berguna. Nah, apa aja sih contohnya? Ada mengubah bahan plastik menjadi bahan bakar, menganalisa bahan, menganalisa korosi, elektrokimia, kemo, biosensor, dan juga lainnya. Yang keenam dan terakhir adalah Fasilitas Riset Membran atau FRM, di mana di fasilitas ini kalian dapat mempelajari tentang membran, absorban, fotokatalis, proses katalis, konversi energi, kesehatan, dan juga lingkungan. Contohnya ada produksi oksigen medis, pemurnian biogas, dan juga pengurangan emisi CO2 atau karbon dioksida. Nah, FRM ini punya 2 lab loh. Yang pertama ada lab kering, di mana terletak di antara lab KME dan juga kantin kimia. Dan yang kedua adalah lab basah, di mana terletak di belakang teater A. Untuk topik yang ingin saya pilih ada 3, yaitu fotokatalis untuk produksi hidrogen dan degradasi limbah. Yang kedua ada kimia obat, dan yang ketiga ada kimia makanan. Nah, untuk laboratorium yang ingin saya pilih yaitu Laboratorium Kimia Bahan Bakar atau KBB.